Laporan. Karena memang laporan ini sejak 15 Juli 2022. Yang melapor adalah Mas Didi Mahardika, dan yang menderita kerugian ini adalah Mas Didi dan Mbak Cita. Oh, ini atas nama Mas Didi, bukan Cita-Cita kan? Kalau yang kerugiannya kan diberitakan ini kan yang diberitakan itu mereka berdua. Mas Didi dan Mbak Cita, dan kemudian pelapor sama Mas Didi. Hari ini Mas Didinya hadir atau Mbak Cita-Cita hadir? Laporan ini jadi gini, di 2022 Mas Didi dan Mbak Cita kaget ternyata ada tayangan video yang beredar di media bahwa ada kata-kata yang kurang pantas, itu kan. Nah, kemudian yang ironis adalah bahwa di tahun 2022 Mas Didi dan Mbak Cita tidak diwawancara atas hal tersebut. Itu. Nah, kemudian karena atas dasar itu kemudian kita melaporkan. Yang kita laporkan adalah sebuah stasiun TV nasional yang sampai saat ini masih dalam tahap lidik. Nah, oleh sebab itu kita menanyakan bagaimana perkembangan laporan. Oh, berarti laporannya sudah dari tanggal berapa? 2022. Laporannya tuh 15 Juli 2022. Nah, isinya apa sih terkait laporannya? Isinya itu terkait dengan dugaan pelanggaran undang ITE dan undang penyiaran. Ya, apa itu, Bang? Pasal 32, 48, 35 ayat dan 51 Undang-Undang ITE. Dan kemudian Undang-Undang Penyiaran pasal 36 dan 57. Ya, apa yang Persoalannya diberitakan? apa? Hal tersebutnya itu apa, Bang? Kontennya, Bang? Konten jadi ya kalau kita anggap ini berita bohong. Jadi seolah-olah Mas Didi dan Mbak Cita diwawancara, gimana tentang kedekatan dengan Mbak Cita, Didi? Padahal tidak diwawancara, dan sebaliknya juga. Mbak Cita diwawancara, ditayangkan di sebuah pemberitaan itu bahwa kedekatan dengan Mas Didi, padahal saat itu tidak diwawancara untuk kedua hal ini gitu loh. Itu yang menarik. Ini apa, Bang, mungkin? Imaterial. Karena kan keduanya sekarang bareng-bareng gitu. Iya, tapi waktu itu ada kata-kata yang nggak pantas. Apa, Bang? Mengambil suami orang, pelakor. Nah, inilah itu yang logikanya, ya inilah gitu kan. Nah, yang itu yang disayangkan waktu itu tidak diwawancara Mas Didi ke Mbak Cita dan Mbak Cita ke Mas Didi. Inilah gitu. Ini Bang, tapi ini kan terkait dengan pemberitaan ya, Bang. Kenapa? Ini kan terkait pemberitaan. Kenapa tidak melaporkan ke Dewan Pers? Nah, di sini yang kita soroti adalah tentang Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran. Maka kita lapor di Polda Metro Jaya. Nah, ini kan menyangkut penyiaran. Artinya kan ada kaitannya dengan Dewan Pers atau etika jurnalis. Gimana, Bang? Ya itu dia. Jadi kita menyoroti ini kan etiknya kan pers, tapi kita menyoroti laporan pidananya di sini. Kerugian materi yang dimaksud tadi maksudnya gimana, Pak? Ya kalau itu nggak benar kan kok dipublikasikan gitu loh. tapi udah ada upaya apa mediasi maksudnya dengan pihak Komunikasi terkait sama gitu, Bang, salah satu duduk unsur bareng komunikasi. sama pihak medianya. Oke, baik, saya coba menjawab ya terkait dengan itu. Kamera, Bang. Kita pahami bersama bahwa dalam undang-undang pers itu mengatur bahwa kita menganut asas praduga tak bersalah, ya, asas praduga tak bersalah. Sehingga apabila kita diberikan ruang untuk memberitakan sebuah pemberitaan, baiknya diberikan dulu hak jawab. Mintakan klarifikasi, apakah konten atau informasi akan dilepas atau dilempar ke publik ini sudah sesuai atau tidak. Selama ini yang menjadi keberatan kami adalah klien kami tidak pernah diberikan ruang hak jawab untuk mengklarifikasi berita yang akan disampaikan kepada publik. Kalau tadi pertanyaannya apa kerugian imaterialnya, kita tahu bersama bahwa klien kami ini adalah public figure. Hari ini kalau bertanya apa kabar mereka hari ini, kabar mereka baik-baik saja. Bapak Mahardika dan Ibu Cita Rahayu mereka bahagia, mereka harmonis, keluarga mereka itu baik, keluarga mereka itu ada dalam situasi yang betul-betul kondisi yang sangat kondusif. Waktu itu pemberitaan yang diberitakan bahwa seolah-olah Mbak Cita ini adalah pihak ketiga yang masuk dalam keluarga untuk merusak sebagai pelakor. Nah, tentu sebagai public figure merusak kontraknya, merusak kerjasamanya dengan kemitraan dan pihak-pihak yang lain. Inilah yang kemudian membuat kami sebagai pihak yang diberikan kuasa, kami melihat bahwa terpenuhi unsur-unsurnya. Begitu. Menjawab pertanyaan tadi, apakah di Dewan Pers sudah? Kami sudah menyurati
kami sudah melakukan upaya audiensi dan duduk bersama dengan Dewan Pers beberapa kali bahkan. Hanya saja Dewan Pers sendiri menilai bahwa dalam konteks kasus ini dia tidak bisa menjatuhkan vonis atau sanksi etik. Sebab ini sudah masuk pada ranah pidana dan sangat murni dan masuk unsurnya terhadap undang-undang penyiaran itu sendiri. Begitu. Inilah yang kemudian membuat kami hari ini harus kembali lagi datang ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya untuk memastikan bagaimana kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap upaya hukum yang sedang kami upayakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ada upaya mungkin upaya buka pintu jalur damai atau seperti apa, Bang? Bagi kami terbuka untuk semua kemungkinan. Ya. Hanya kalau kita bicara dalam konteks pidana, siapa berbuat dia harus bertanggung jawab. Bagi klien kami tidak menutup ruang itu. Silakan. Hanya saja bagi terduga pelaku yang sudah menyiarkan, mempublikasi, bahkan sudah mencahit pasal-pasal pemberitaan yang tidak pernah dikonfirmasikan kebenarannya, ini sangat merugikan. Kami minta pertanggungjawaban juga secara hukum. Kalau kemudian mereka menginginkan agar kita bisa duduk bersama dalam rangka untuk mengupayakan restoratif justice atau apapun bentuk perdamaian, mari kita duduk. Hanya saja tidak bisa kemudian melepaskan tanggung jawab mereka dari perbuatan melawan hukum yang kami duga mereka lakukan. Berarti setelah berita itu tayang itu membawa kontrak kerjanya dia jadi batal gitu Bang? Ya, kami memiliki beberapa catatan ya, sehingga kami tadi kategorikan bahwa ada kerugian material maupun imaterial, bahwa kemudian ada beberapa kontrak dari klien kami yang kemudian batal oleh karena adanya pemberitaan yang miring, bahkan kami duga adalah pemberitaan bohong yang merugikan dia secara pribadi. Oke, Bang, hari ini cita-cita sama Mas Didi nggak ada hadir? Baik, jadi begini, terkait kehadiran beliau, hari ini Bapak Mardika mohon maaf juga dengan Ibu Cita Rahayu atau Ibu Cita Citata berkenan tidak bisa hadir, sebab ada beberapa agenda politik yang harus dihadiri. Karena kebetulan beliau juga aktif di partai politik sebagai wasekjen di sana, sehingga harus hadir menghadiri beberapa pertemuan-pertemuan penting begitu. Oke, sip.